Got like a red dot on you. I'm in a hit! I'm in it! When I get killed out here, get in the car! Get in the car. Come on, come on, come on, come on. Let's go, let's go. Get out! Film ini bermula pada 2 minggu yang lalu, sebelum semuanya terjadi. Terlihat ada pasangan muda yang telah mengantarkan anaknya untuk berkemah. Dia yang bernama Karen dan Jeff. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sangat konyol sekali. Kemudian ketika sampai di rumah, mereka berdua langsung bertemu dengan temannya yang bernama Maggie. Dia adalah sales marketing perumahan yang mengatakan kepada Karen bahwa rumah di depannya telah dibeli secara cash keras, bahkan tidak disurvei terlebih dahulu. Ini menjadi sebuah keberuntungan. Tiba-tiba saja suaminya Maggie yang bernama Kinko langsung datang, mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi mereka berdua, karena anak-anak yang sudah pergi berkemah pastinya di rumah hanya berduaan saja, sehingga Maggie menggoda mereka berdua. Jika pasangan muda tidak ada siapapun di rumah, pastinya melakukan aktivitas hot. Empty house, kids are gone. Jeff, you should try it, Haim. Singkat waktu dalam percakapan mereka semua, akhirnya Jeff dan Karen langsung pulang ke rumah. Kemudian setelah dipikir-pikir, mereka berdua yang sudah tidak berhubungan hampir 10 tahun akhirnya meluapkan semua gairahnya secara brutal. Oh, malu-malu kucing, ternyata itu hanyalah pikiran di dalam alam bawah sadar. Singkat waktu keesokan harinya, Jeff yang pergi bekerja untuk mencari nafkah setiap hari. Dia bekerja di sebuah perusahaan MBA tentang keamanan internasional untuk bisa mengamankan semua situasi. Sekarang Jeff yang bagian tentang personality, ternyata Kinko juga bekerja di tempat ini. Mereka tetanggaan dan satu pekerjaan. Di sisi lain, kita melihat Karen yang berada di rumah. Dia adalah seorang desainer. Tiba-tiba saja tercengang bahwa tetangga baru yang telah membeli rumah cash itu baru saja tiba. Dengan melihat kemesraan yang sangat mendalam, akhirnya Karen sebagai ibu-ibu langsung mempotret semua kegiatan tetangga baru tersebut, mengirimkannya kepada si Jeff. Bahkan ketika berciuman pun langsung dikirimkan. Singkat waktu ketika pulang kerja, Jeff pun langsung tercengang karena tetangga tersebut ada di rumah. Karen, spying on the neighbors? Hi there. You must be Jeff. Untung saja tidak keceplosan. Ternyata tetangga baru itu langsung mengunjungi Jeff dan Karen karena rumahnya yang paling dekat dengan mereka. Kemudian mereka pun saling memperkenalkan diri. Dia yang bernama Natalie dan Jonas. Dengan satu keluarga, mereka baru saja menikah. Kemudian sebagai tanda persahabatan dalam tetangga, Jonas pun langsung memberikan hadiah kepada mereka berdua, yaitu hiasan kaca, karena si Jonas ini bekerja sebagai seorang peniup kaca dan semua pernak-pernik di dalam rumah. Selang beberapa lama kemudian, dalam obrolan yang sangat hangat, akhirnya Natalie dan Jonas pun langsung pamit kepada Jeff karena dia akan melanjutkan aktivitasnya di rumah untuk beres-beres. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, semua yang ada di Perum ini sedang melakukan pesta setiap bulannya.
di mana seluruh para bapak-bapak yang sedang genit. Ternyata Natalie menjadi pusat perhatian, sampai-sampai seluruh bapak-bapak genit ini untuk menggoda Natalie bermain bersama, yaitu memainkan panah-panahan. Namun tanpa diduga, ternyata Natalie langsung memecahkan rekor semua orang. Oh my God! Singkat waktu, ketika malam hari, di mana Karen yang sangat tidak nyaman dengan tetangga baru tersebut, sampai-sampai sebelum tidur masih bergosip dengan suaminya. Karen yang sangat merasa bahwa Jonas dan Natalie ada yang tidak beres dalam kehidupannya. Dia sangatlah sukses, sangatlah mesra, beda sekali dengan kehidupan dirinya. Di sisi lain, di waktu yang sama, di mana Natalie telah berubah menjadi seseorang, entah apa yang dilakukannya di markas MBA, mengelabui para satpam. Ternyata Jonas yang telah memasuki ruangan tersebut ketika si satpam ada di luar. Memasuki ruangannya Jeff, entah apa yang ingin dilakukannya, membuka sebuah komputer dan langsung melakukan hack kepada komputer tersebut untuk mengambil semua surel ataupun surat yang berada di tempat tersebut. Dan ternyata ini adalah surat yang sangat misterius yang sedang mereka lakukan. Kemudian keesokan harinya kebetulan adalah akhir pekan, di mana Jonas langsung datang ke tempat hobinya Jeff, yaitu membuat bir dan kopi. Dengan tanpa basa-basi untuk bisa mengikatkan kekeluargaan, akhirnya Jonas memborong semua bahan kopi dan bir. Namun sebelum pulang, Jonas langsung mentraktir si Jeff untuk makan di restoran Tionghoa. Tetapi ini adalah bukan restoran biasa, karena restoran bintang 7. Sampai-sampai mereka disambut di ruangan VIP untuk bisa makan bersama. Dan ini adalah orang-orang terpilih. Kemudian mereka pun langsung disuguhi dengan makanan yang tidak biasa, minuman yang sangat mengerikan, yaitu bir dicampur dengan ular, sehingga rasanya semakin teler. Trust me. So just be very careful. Hello? Singkat waktu dalam obrolan, tiba-tiba saja Karen langsung menghubungi Jeff yang sedang mengintai Natalie. Dia yang berada di mall langsung diintai oleh Karen untuk bisa mendapatkan informasi apa yang dilakukan oleh Natalie. Sampai-sampai dia terus saja membuntuti Natalie untuk bisa memecahkan rasa penasarannya, bagaikan ibu-ibu yang selalu bergosip. Singkat waktu ketika Natalie berada di ruangan ganti, akhirnya Karen telah ketahuan. Hello, Karen. I was just leaving Tim a voicemail. I tell him what I'm putting on. Sungguh tercengung melihat body Natalie yang super perfect, di mana Karen tercengang terhadap apa yang dikenakan oleh Natalie dengan baju bikini yang super lucu, di mana mereka berdua saling curhat untuk suaminya masing-masing. Karena Natalie mengatakan dia mempunyai sebuah gairah, bahkan Miss V-nya bisa memecahkan kelereng. Singkat waktu, kembali lagi kepada Jonas dan Jeff yang telah makan di restoran Tionghoa bintang 7 dengan makanan yang sangat mewah. Mereka berdua pun sambil melakukan obrolan yang sangat serius tentang pekerjaannya masing-masing dan disudutkan tentang pekerjaan si Jeff, di mana MBA adalah pusat informasi keamanan internasional. Jeff yang sudah teler, dia pun menceritakan semua yang telah terjadi di perusahaannya. Selang beberapa lama kemudian, ketika sedang melakukan obrolan, tiba-tiba saja Jeff tergigit oleh ular berbisa. Sungguh konyol, kepala ular malah menempel kepada tangan Jeff. Singkat waktu ketika Jeff sudah siuman, dia pun langsung membawa Jonas untuk bersenang-senang, yaitu terjun bebas simulator di kantornya. Kemudian tak terasa malam pun telah tiba. Mereka berdua telah sampai di rumah.
Jeff langsung menceritakan apa yang telah terjadi sampai-sampai dia menjalin persahabatan dengan tetangga baru. Begitupun Karen, dia pun tersanjung kepada Natalie karena mempunyai sebuah gairah yang sangat luar biasa. Apalagi Karen yang sekarang belum bisa membuat kepuasan kepada Jeff, ia pun telah mendapatkan sebuah ilmu baru untuk bisa memuaskan suaminya. Membuka baju sampai-sampai Jeff pun tercengang apa yang terjadi kepada istrinya. Dengan tubuh yang sangat molek, akhirnya Jeff pun membuat sebuah gairah yang meluap-luap. Akhirnya karena sudah tidak tahan, Jeff pun langsung menggabrutnya. Sungguh tanpa diduga, ternyata hiasan kaca tersebut ada sebuah benda. Diduga itu adalah alat penyadap perekam dan kamera. Dengan begitu mereka pun langsung panik. Maka Karen langsung memberikan sebuah surat pesan kepada Jeff bahwa kita sedang disadap. Mereka pun langsung berlari ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri dan akan meneruskan rapat paripurna di dalam lemari. Kemudian Karen pun langsung mengatakan bahwa kita sudah disadap beberapa minggu yang lalu oleh tetangga baru. Pastinya Jonas dan Natalie adalah orang yang tidak beres. Sampai-sampai mereka pun harus bisa membuktikannya, karena jangan sampai itu hanyalah fitnah belaka. Setelah itu semua, Karen langsung mengamati dari kejauhan, maka rumahnya Natalie sedang keadaan sepi. Mereka pun langsung keluar seperti orang yang akan membegal. Dengan tanpa banyak basa-basi, akhirnya mereka pun membobol rumah Natalie. Dengan persiapan yang seadanya, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Satu benda demi benda, satu ruangan demi ruangan, sampai menggosok dengan kaos kaki supaya tidak meninggalkan sidik jari. Mereka langsung mengamati semua ruangan tersebut untuk mendapatkan informasi. Tiba-tiba saja ketika di lantai 2 mereka datang ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut seperti ruangan mata-mata, sehingga mereka pun penasarannya langsung terungkap. Semua karyawan dari MBA, salah satunya adalah suaminya yaitu Jeff, ada di tempat ini yang sedang mereka teliti. Setelah mengetahui itu semua, akhirnya mereka pun langsung panik dan tidak sengaja Jeff meluncurkan bius kepada Karen. Supposed to be fancy. And your parents, they always... Untung saja di mana Karen dan Jeff sudah pergi dari ruangan ini, karena Natalie dan Jonas baru saja pulang dari luar. Entah apa yang mereka lakukan, tentunya misi yang paling berbahaya. Bahkan mereka berdua menjalankan misi ini sangatlah sempurna, bisa mengelabui semua orang. Kemudian dalam misi tersebut ternyata mereka telah membuat sebuah percikan cinta. Tiba-tiba saja Natalie melihat pensil biusnya telah ada yang pakai. Ini akan menjadi sebuah tanda bahaya. Singkat waktu, keesokan harinya Kinko yang tiba-tiba saja masuk ke ruangannya Jeff meminjam komputer untuk melihat film baseball. Dengan begitu Jeff langsung curhat kepada si Kinko terhadap apa yang telah terjadi di Perum. Karena tetangga baru ini sangatlah mencemaskan sekali. Dia mendapatkan sebuah kecurigaan, bahkan ngobrolnya sampai melalui chatting karena takutnya ada barang yang bisa disadap. Dengan begitu, si Jeff langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada Kinko dengan sangat hati-hati. Kemudian Kinko langsung menyarankan untuk datang ke sebuah tempat karena dia adalah mantan militer untuk bisa memecahkannya. Kemudian ketika sore hari, di mana Jeff dan Karen langsung datang ke temannya Kinko untuk bisa memecahkan alat penyadap tersebut. Singkat waktu dalam obrolan mereka semua, ternyata betul itu ada alat penyadap asli. Bahkan kameranya bisa mengirimkan pesan dengan secara otomatis. Dengan begitu mereka pun merasa terancam. Tiba-tiba saja ketika mereka semua serius sedang ngobrol, seseorang telah datang. Got like a red dot on you.
When I get killed out here, get in the car. Get in the car. Sungguh tanpa diduga, Jeff yang semakin shock terhadap semua keadaan, bahkan dia tidak mood untuk makan. Natalie dan Jonas mengatakan kepada mereka berdua bahwa dia ingin menyelamatkan perusahaan tersebut karena ada seseorang yang telah menyadap untuk bisa mendapatkan sesuatu. Namun sampai saat ini mereka belum bisa memastikannya siapa yang ada di balik itu semua. Ternyata si Jeff, apa yang dikatakan oleh si Jonas tidak masuk akal, dan dia terus saja berpikir apa yang telah terjadi. Semuanya sangatlah berantakan sekali. Kemudian mereka pun langsung saling menguatkan bahwa ini semua tidak boleh bisa diceritakan kepada siapapun, hanya mereka berdua. Singkat waktu dalam perjalanan, akhirnya mereka pun langsung pulang ke rumah, dan Natalie langsung menguatkan kepada Karen dan Jeff, ini semua tidak boleh diceritakan kepada siapapun, hanya rahasia kita berdua demi keamanan nasional. I'll see you. Bye. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba saja rumahnya Jonas dan Natalie meledak ketika mereka berdua masuk ke dalam rumah. Semua petugas kepolisian pun langsung melakukan interogasi kepada Karen dan Jeff, namun tidak diceritakan apa yang telah terjadi. Dengan begitu, Karen langsung panik mengajak kepada Jeff untuk minggat dari rumah, karena semua yang telah terjadi pastinya pembunuh tersebut akan memburu dirinya. Semua persiapan pun langsung diambil, namun tiba-tiba sungguh tanpa diduga, di mana Jonas dan Natalie ada di tempat ini malah mengikat si Kinko. Dia pun langsung menjelaskan ketika pulang ke rumah, ternyata ada seseorang yang telah menyadap rumahnya. Dengan begitu mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan sambil melakukan obrolan tentang rahasia ini. Dan tiba-tiba saja entah siapa yang menyimpan bom di rumah ini, sehingga mereka pun harus melarikan diri. Kemudian Natalie langsung menjelaskan kepada Jeff dan Karen, beberapa waktu yang lalu dia telah masuk ke dalam NBA. Ternyata ada sebuah microchip yang selalu dikumpulkan oleh si Kinko untuk dijual kepada seseorang dan akan dibuat sebuah senjata yang sangat mematikan. Dan semua tindakan si Kinko ini mengancam keamanan nasional. Mereka pun langsung akan melakukan interogasi kepada si Kinko untuk bisa memberitahu siapakah pembeli microchip tersebut. Mereka pun harus bisa mengucapkannya karena untuk keamanan nasional. Kemudian Jeff pun langsung meminta kepada Natalie biar dia saja yang berbicara kepada si Kinko. Selain dia adalah sahabatnya, tetapi dia juga harus berbicara dengan hati ke hati. Setelah melakukan obrolan, ternyata si Kinko butuh duit yang sangat banyak sekali dan melakukan sebuah tindakan kriminal untuk menjual microchip kepada seseorang dan akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kemudian tiba-tiba saja telepon berdering. Carl Brunner is dead! Shut up, Meg. Kemudian ketika telepon berdering, mereka semua langsung mempersiapkan diri. Ternyata itu adalah dari pembeli microchip. Maka si Kinko diancam untuk berbicara dan harus bertemu dengan pembeli tersebut untuk bisa melakukan peringkusan, di mana Jonas dan Natalie akan mengurusnya. Singkat waktu dalam percakapannya, mereka pun akan bertemu di suatu tempat. Jonas langsung mempersiapkan diri untuk merubah Jeff
dan Natalie supaya bisa bertindak seseorang yang telah menjual microchip tersebut. Dengan dandanan yang sudah disesuaikan oleh mereka berdua, akhirnya mereka pun harus siap untuk melakukan transaksi tersebut. Don't forget those pants. Singkat waktu setelah persiapan selesai, mereka sudah disiapkan untuk bisa melakukan transaksi. Namun tiba-tiba saja Jeff langsung tercengang dengan pakaian yang telah dikenakan oleh si Karen, sehingga gairah mereka berdua pun langsung meluap-luap dan menumpahkannya dengan genjotan. What? I think they're having sex. Sungguh tanpa diduga, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu, di mana Karen dan Jeff malah bercocok tanam. Tetapi untungnya mereka telah selesai pada waktunya, dan mereka pun telah sampai di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi penjualan microchip. Dengan semangat baru karena sudah dicas habis oleh si Jeff, mereka berdua mendapatkan semangat 45 sampai dicas di tengah jalan dengan cipok lele. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka pun bertemu dengan seseorang sesuai dengan instruksi dari telepon tersebut dan dikirim menuju ke suatu tempat akan melakukan transaksi dengan bos Scorpio. You fellas with the Scorpion? Kemudian mereka pun langsung digiring ke suatu tempat bertemu dengan bos mereka. Inilah dia si bebenguk bos Scorpion, mengatakan kepada mereka untuk membeli semua microchip yang telah dikumpulkan sesuai dengan janjinya dan akan ditukar dengan uang yang sangat banyak. Setelah mengalami semua keamanan yang sangat ketat dari mereka, semua barang-barangnya harus disimpan sesuai dengan instruksi. Dan ini semua akan menjadi transaksi sangat rahasia. Scorpion langsung mengatakan dia akan mengecek terlebih dahulu microchip yang telah dibawa oleh mereka semua untuk dipastikan keasliannya. Sesuai dengan apa yang diminta, ternyata semua microchip yang telah dibawa oleh si Jeff dan ini 100% asli. Dengan begitu, transaksi pun akan dimulai. Dengan memberikan uang 1 koper, mereka pun langsung tanpa basa-basi langsung pergi. Namun tiba-tiba saja Jeff menjatuhkan bola merah di hadapan Scorpion, sehingga dia telah mengingat sesuatu, ada penyusup dari MBA. Stop! We have met before at MBI. Tanpa diduga, ternyata Scorpion telah mengingat semua apa yang telah terjadi. Dirinya yang telah memasuki di kursus MBA, dan ini semua menjadi transaksi yang telah dibatalkan karena seseorang yang telah dijanjikan bukan dirinya. Dengan begitu, maka Jeff dan Karen telah ditahan di tempat ini untuk bisa melakukan pertanggungjawaban karena microchip yang sudah diambil oleh mereka. Akhirnya Scorpion memutuskan untuk membunuh mereka berdua. Lalu tiba-tiba saking paniknya, Jeff langsung menggabrut Karen yang ada di sofa untuk bisa melindunginya. Tiba-tiba saja mereka tercengang. Ternyata Jonas dan Natalie telah ketahuan oleh anak buahnya Jeff, sehingga semuanya menjadi kacau balau. Dengan begitu mereka tidak bisa melarikan diri. Pilihannya adalah mati. Kemudian mereka semua yang sedang mengulur waktu, gerak-gerik yang telah diketahui oleh si Karen. Ternyata Natalie telah melihat ada pisau di depan si Karen, dan ini membuat sebuah tanda kepada si Karen untuk mengambilnya. Untung saja si Karen tidak bodoh-bodoh amat. Dia pun pintar dan langsung membuat sebuah alibi sambil diam-diam mengambil pisau tersebut. Kemudian si Karen langsung mengatakan bahwa dia meluapkan rasa cintanya kepada Natalie karena dia mempunyai sebuah tubuh yang sempurna, molek, dan sangat menggairahkan, sehingga langsung dicipok.
kejadian yang sangat menegangkan. Adu pistol di antara mereka berdua membuat hati berdebar. Natalia langsung mengatakan kepada mereka berdua untuk mengambil microchip dan akan kabur dari tempat ini. Tentunya Scorpion dan para konco-konconya tidak akan membiarkan mereka lewat. Sampai-sampai adu pistol pun telah terjadi. Karena Jeff semakin panik, dia pun langsung berlari kabur akan menembus kaca. Ya, sungguh sial, kaca tersebut tidak berhasil ditembus oleh Jeff sehingga dia pun langsung terpental. Namun untungnya Karen telah mengambil pistol kecil, diselipkan di sela-sela teteknya. Stand back. Jump, jump, jump! Setelah rencana itu semua, namun sangat disayangkan, Jeff yang takut dengan ketinggian, dia pun tidak berhasil loncat dari ketinggian tersebut. Dia yang sudah semakin panik karena Scorpion yang sedang menyergapnya. Nah, disinilah tidak ada pilihan, Jeff harus melompat. Always have plan B. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya misi telah selesai. Scorpion dan para konco-konconya telah mogan. Mereka berdua berterima kasih kepada Jeff dan Karen yang telah membantu misi untuk mengamankan negara. Dan disinilah mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dan akhirnya film pun telah berakhir. There's no driver in the car. Really good car. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali. Seseorang yang tidak tahu apa-apa harus terbawa oleh misi yang paling berbahaya. Memang pastinya sangat menegangkan sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.